Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kajian hari ini kita akan bahas akal, ilmu, dan cara untuk menggapai keberhasilan. Rezeki itu sudah dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Di mana, kapan, dan bagaimana cari sendiri dengan akal, ilmu, dan cara. Jangankan manusia, hewan saja keluar subuh menuju entah kemana. Mereka semua sekawanan tetap kenyang sampai malam. Maka jaminan rezeki dari Tuhan Yang Maha Pemberi, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang sama seperti kita piara kambing di hutan atau di kebun yang penuh belukar belantara. Kita buat kandang untuknya, kita lepas untuk dia cari makan di kawasan yang terjangkau. Yang terjangkau yang bisa kita pantau. Tapi sore tetap kita sediakan makan sewaktu dia pulang. Bahawa si kambing mencari sendiri jelas dan lahannya jelas di mana letaknya, di kawasan mana itu dia sudah tahu. Dan ada makanan. Tapi kita sebagai tuannya tetap menyediakan makan ketika dia pulang karena kita takut ada yang tidak kenyang karena tidak pandai mencarinya. Kita sayang kepadanya dan selalu memperhatikannya sebagai piaraan kita. Begitulah dan lebih dari itu Allah menjamin rezeki manusia dengan menganugerahkan akal pikiran. Lalu kita sekolah kuliah agar ada ilmu untuk bertahan hidup. Lalu membuat cara, mengatur strategi sehingga maju dan kaya. Seorang perempuan muda di sebuah desa yang jauh dari kota kabupaten. Baru saja tamat kuliah S1 di kampusnya. Kebanggaan warganya, dia menjalani hidup bersama seorang ibu yang sudah tua, hanya buruh tani di kampungnya. Dan seorang adik perempuan yang masih kelas 1 SMP. Bapaknya sudah lama tiada. Pulang kuliah, si gadis membantu ibunya sebagai buruh tani dalam lumpur dan teriknya matahari di tengah sawah yang tanpa pohon. Tiap hari dia bangun sebelum azan subuh berkumandang di semua masjid dalam kawasan tempat tinggalnya. Dia bergegas memasak dan mandi, mengambil wuduk untuk mensyukuri atas segala nikmatnya. Kemudian dihidangkan makanan apa adanya kepada ibu dan adiknya yang masih kecil. Kadang pun tidak ada makanan yang ada hanya pisang. Kadang digoreng, kadang direbus, dan kadang dimakan begitu saja tanpa diolah. Terus dia berangkat ke kampus dengan menumpang angkot yang murah walau kadang tidak ada lebih untuk jajan pengganti makan siang. Uang hanya cukup untuk ongkos pulang, terus ganti pakaian pergi lagi ke sawah. Begitulah setiap hari dijalaninya sampai lulus kuliah 4 tahun dengan IP lumayan 3,8. Segera setelah sidang sarjana sebelum wisuda, dia telah melamar kerja di mana-mana yang ada, hanya diterima di swalayan sebagai pelayan dengan jam kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore dengan gaji hanya 2 juta per bulan tanpa libur minggu. Makan siang memang disediakan, tapi biaya PP habis 30.000 per hari, tambah paket HP dan lain-lain 300.000 per bulan, jadi sisa gaji 800.000 per bulan. Dia pun tetap mengambil kerjaan itu sambil terus berupaya untuk mencari lowongan yang lebih prospek untuk masa depannya bersama ibu yang sudah tua dan adik yang masih kecil yang harus ditanggung sekolahnya. Hari-hari berjalan tanpa terasa, walau kadang lelah tak tahu harus mengadu ke mana, kecuali kehadapannya 5 kali tepat waktu dalam 24 jam. Berputar matahari berganti bulan terang timbul tenggelam gelapnya malam tanpa token di rumah gubuk yang reot dan penuh lubang. Setahun kemudian bersama teman kuliahnya seangkatan
3 orang mereka dengan berani mengambil risiko dan spekulasi mendirikan konsultan jasa walaupun dengan modal kurang. Lalu pinjam sana pinjam sini, cukup untuk urus izin operasional, biaya administrasi, dokumen, fotokopi, jilid proposal dan sewa tempat yang murah. Walau tidak pantas sebagai kantor urusan terima tamu atau konsultasi. Bulan pertama dilaluinya bersama teman-temannya dapat orderan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang tidak mampu keuangan, tapi tetap dibantu walau dengan bayaran di bawah pasaran harga. Kegiatan harian sudah mulai terasa dan tantangan walau kerja mengetik kopi jilid atau dokumen tetap kerja sendiri dengan membagi tugas masing-masing dengan porsi yang seimbang. Dan permintaan konsultasi makin ramai sehingga motivasi kerja makin meningkat. Dan tiba-tiba ibunya yang sudah lama menderita sakit gula sekarang berangkat ke hadiratnya telah berpulang ke rumah tua. Dalam kesedihan yang mendalam, dia tetap tegar menghadapi musibah dengan terus berprestasi sambil membiayai kuliah adiknya yang baru semester 1. Kesibukan kerja dan demi membantu keluarga melupakan usianya yang telah lebih 30 tahun. Bagi seorang wanita harusnya sudah ada pendamping. Setelah adiknya memasuki semester sempro, dia memutuskan untuk berumah tangga dengan pujaan hatinya yang dia kenal saat konsultasi. Semua bahagia menyaksikan pestanya walau sederhana, tetap bersahaja seperti orang kaya. Itulah dia perjalanan hidup panjang, sabar, optimis, tawakal, akhirnya berhasil dalam pendidikan, karir dan rumah tangga. Jadi harus dengan ilmu, dengan akal, dengan ilmu, dengan cara bagaimanapun harus dilakukan agar kita berhasil. Permasalahan kehidupan ini memang bukan hanya kita, semua orang juga mengalami kesusahan hidup, kesulitan hidup. Tapi kalau bekerja keras, ikhlas, insya Allah berhasil. Seorang anak perempuan akhirnya dapat kerja yang bagus, mandiri, dapat suami, terus berkembang, maju, dan berhasil, terus berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.